Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Mai Ataila dari Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang resumen PPAK 2021 Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim. Resum hari pertama peserta PPAK yang diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 orang dan angkatan 2020 yang belum lulus PPAK tahun lalu sebanyak 43 orang. Tahun ini mahasiswa baru tersebut dibagi menjadi 7 fakultas yang berbeda, yakni di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 mahasiswa, Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa, Fakultas Ekonomi sebanyak 579 mahasiswa, Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 orang. Materi pertama dari Wakil Rektor UIN. Pertama, UIN Malik Ibrahim terdiri dari 7 fakultas. Ada psikologi, humaniora, syariah, ekonomi, saintek, dan tarbiyah. Poin yang kedua, kini UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Poin yang ketiga, upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Yang poin yang keempat, mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. Poin yang kelima, UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jamiah selama setahun. Poin yang keenam, UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. Rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 150 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi dengan KKN dengan yudisium hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan matkul program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran secara daring melalui platform Zoom, Google Meet, atau e-learning, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem siakat mahasiswa baru semester 1 dipaketkan sedang, semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan dosen DPA, dosen penasehat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS atau kartu hasil studi di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK semakin sedikit, semakin besar maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan menjadi manusia yang bermanfaat. Materi kedua, yaitu dari Dr. Haji Ahmad Fattah Yasin MAG. Kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator.
yaitu berpikir ilmiah. Mahasiswa apa sih berpikir ilmiah itu? Yaitu mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan mengetahui umum dan agama. Yang kedua, berperilaku islami dengan secara tampil dan style khas UIN, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong, serta berbicara sopan dan lain sebagainya. Yang ketiga, menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. UKM adalah wadah untuk memilih bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut mengumpulkan SKKM, Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, yang akan dituangkan di SKPII, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, bisa menyampaikannya melalui SEMA, DEMA, HMPS, HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2 namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulus UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini tidak hanya diajarkan ilmu, pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi. Kini Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jadi vaksinasi terus digalakan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang segera akan menyelesaikan masalah corona ini. Itu resume dari hari pertama dan hari kedua. Sekarang resume hari kedua, yaitu Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ketuanya yaitu Farhan Adi Mursaidi jurusan Farmasi. Wakilnya yaitu Ahmad Fawaid jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA yaitu sebagai berikut: sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan SAN, menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati senat mahasiswa sama universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan mahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. SEMA yaitu Senat Mahasiswa. Ketuanya Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, penganggaran, membantu mahasiswa dalam masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA yaitu mengawasi dan mengontrol DEMA universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA U, memberikan penghasilan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan diambil oleh DEMA U, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA U, menjadi kerja DEMA U, dan melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA yaitu membentuk UU yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. 2. Memberikan mandat untuk pelaksanaan pemiluan. Yang ketiga, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMAU. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijaksanaan DEMAU. Turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas. Menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. UKM Menwa. Organisasi bersejarah pembentukan Jenderal Ahana Susin, semboyan, penyempurnaan pengabdian,
dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Dengan logo simbol warna ungu yaitu artinya mulia. Fungsi resimen mahasiswa yaitu mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas di kehidupan mahasiswa dan lain-lain. Logo ada dua yaitu logo Mahasurya Prof dan Wiracakra Yuda UIN Malang. Arti lambang Wiracakti Yuda 811 8 Kodam Brawijaya dan 11 urutan resimen mahasiswa Sejatim. Wiracakti Yuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti, membantu TNI Polri dan juga rektor. Latihan lempar pisau, menembak, dan bela diri atau karate. Yaitu kedua UKM Pramuka. Rencana Maulana Malik Ibrahim sampai Dewa Chandra bulan 2001 berlandaskan ulul ablab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerjanya Anjang Sana, Kuarcap, Kuarda, Kuarnas, Perkemahan Wirakarya, tema alumni, family, gathering, musyawarah, paneka. Tugasnya yaitu rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logo blog, dan memo, dan lain-lain. Salah satu dewan yaitu Obsdikat. Yang ketiga yakni UKM PMI. Bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan, didirikan oleh Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990. Lambang yaitu burung Raja Wali. Program kerja pengurus inti, rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan, AK Mustafa, dan ik dan dies natalis. 6 bidang sosial keagamaan, dikten, pengeladian, latihan bersama ujian PMI, dan pra-ujian PMI, diklat-sar, forum fasilitator, rutang, kesehatan, cek obat, edukasi kesehatan, donor darah 1 tahun 3 kali, delegasi timkes, penelitian pertimbangan, webinar, perpustakaan, dan lain-lain, humas, konsolidasi, silaturahim, kewarganegaraan, penyebaran ucapan. UKM Gema Gita Bahana berumur 6 tahun, mengurus pengembangan bakat di bidang suara, memiliki 8 prestasi minimal tingkat provinsi. GCB berbasis ilmu musik seperti not angka, not balok, dan lain-lain, dan ilmu keorganisasian. Yakni selanjutnya yaitu UKM Seni Religius. Lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuannya yaitu membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi true dharma perguruan tinggi. Divisinya yaitu kaligrafi, qiraah, MC, qasidah, nasyid, sholawat, kamus. Selanjutnya yaitu UKM Teater, berumur 35 tahun, terdapat bidang seni musik, tari sastra, aktor, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu UKM Mapala Tursina, organisasi pecinta alam. Nah ini kalau mau gunung, kalau gitu ikut organisasi Mapala Tursina ini. Kegiatan utamanya yaitu mendaki, sosial bencana alam, olahraga, mendaki gunung atau panjat tebing, orat, susur goa, atau ilmiah. Selanjutnya yaitu UKM Junior, unit olahraga. Wadah memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 cabang olahraga yaitu sepak bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan catur. Kegiatan yaitu latihan rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. Selanjutnya yaitu UKM Kopma Padang Bulan, dibentuk 9 Maret 2000 oleh Bapak Dr. MPD, stafnya usaha Kopma Public Relation Pancasila. Big event yaitu Kopma Fair, Dikmen Regional, Jatim Diksar. Yang selanjutnya yaitu UKM Taekwondo. Wah,
merupakan awal dari ranting Universitas Brawijaya, didirikan pada tanggal 11 April 1995. Tatap muka seminggu 5 kali, yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Agenda rutin yaitu try-in, agenda rutin tiap tahun, kasuku, agenda latihan bareng senior, dan pelatih secara outdoor, diklat pendidikan latihan penerimaan anggota baru. Mutunya yaitu aku ada mengabdikanmu, bersamamu kuliah dunia nyata. Kegiatan diklat pameran. Ya, itu saja teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.